Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Islamia. Di sini saya akan membuat tugas video algoritma pemrograman nomor 3. Nah, di sini langsung saja kita buka aplikasi Codeblock dan langsung membuat program C++-nya. Nah, saja yang pertama itu ada include iostream. Itu buat memanggil fungsi-fungsi cout, cin, and l. Jadi langsung saja pakai include iostream. Iostream. Terus aku bakalan pakai include cmet juga karena aku di sini bakalan pakai fungsi matematika itu sqrt atau akar 3. Jadi aku pakai include cmet. Terus bakalan pakai using namespace std. Itu biar kita tidak perlu menambahkan std tiap awal program, program. Terus tambahin int main itu buat manggil fungsi-fungsi di C++ ini. Nah, terus jangan lupa dibuka kurung. Terus masukin variabel-variabelnya. Di sini aku bakalan pakai variabel double. Kenapa? Kenapa di sini aku pakai variabel double? Karena biar dia tuh ini kan pasti hasilnya tuh ada yang mungkin bukan bilangan bulat ya. Jadi aku pakai double variabelnya. Jadi aku pakai variabel double bukan integer maupun float. Dan menghasilkan angka desimal tuh yang banyak ya. Jadi lebih aman pakai integer double. Sini aku pakai S itu sebagai sisi, terus T sebagai tinggi, terus D sebagai debit air, dan luas alas, luas limut, luas permukaan. Di sini aku singkat aja pakai L alas, L alas, L apa nih? L selimut, permukaan, K sebagai keliling, terus volume, waktu. Jangan lupa titik koma. Habis itu langsung saja kita masukin inputnya untuk kita menginput data-datanya nanti. Di sini aku pakai cout. Nah, fungsi cout ini tuh buat nampilin teks yang bakalan kita masukin di data ketik ini itu bakal muncul di titiknya. Kok di titiknya? Bukan di titiknya. Bakal muncul di programnya nanti. Misalkan di sini aku masukkan tinggi ya. Masukkan tinggi. Masukkan tinggi, terus seinnya itu S. Bukan tinggi, masukkan sisi. Aduh, sisi dulu, bukan tinggi. Masukkan sisi. Sebagai jangan lupa di titik koma. Nah, terus tuh sama ya. Ini juga di titik koma, jangan lupa.
Klik dua, jangan lupa. Nah, ini tuh biar nanti masukkan sisi itu bakal muncul di layarnya, atau teksnya bakal muncul masukkan titik, sisi, dan C ini itu variabelnya. Jadi variabel S ini bakal masuk, bukan variabel S, apa ya? Input yang bakalan kita masukin dimasukkan sisi ini bakalan masuk di variabel S gitu. Di sini ke sama ya, bakal pakai sama, kita duplicate aja biar cepet. Karena bedanya di sini doang. Masukkan, ini masukkan tinggi buat T. Nah, terus tuh nanti ini juga sama, aku duplicate aja biar cepat. Di sini masukkan debit air. Debit air itu pakai D. Debit air pakai D. Nah, setelah itu bakalan masuk ke luas alas. Luas alas L, luas alas. Ini tuh buat ini prosesnya nanti. Ini tuh isinya rumus-rumus ya. Tiga dikali SQRT. Nah, SQRT ini salah satu alasan kenapa kita memakai simet juga. Gitu. Terus dibagi dua, dibagi dua, dibagi dua, nah, dikali S kuadrat kali S kali S kali S titik koma. Terus untuk K itu 6, K itu 6. Terus kita lanjut untuk mencari kelilingnya, itu pakai 6 dikali S dikali S di koma. Terus untuk luas selimut itu keliling dikali keliling dikali tinggi. Untuk luas permukaan itu 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Dan untuk volume volume itu alas luas alas dikali tinggi. Dan untuk waktu itu rumusnya volume dibagi dua dibagi debit air koma. Nah, prosesnya udah selesai. Sekarang masuk ke outputnya. Say out. Ini buat nampilin di layarnya nanti. Say out. Kita pakai garis miring N ya. Buat apa sih garis miring N? Itu biar nggak kegabung sama yang di atas. Biar nggak kegabung sama teks di atas. Jadi kita pakai garis miring N. Ini aku ketik hasil perhitungan. Hasil perhitungan. Tambahin garis miring N lagi. Garis miring N lagi. Garis miring N lagi. Oh, ini jangan dispasi. Sudah kan? Perhitungan.
jangan lupa ada titik koma. Terus itu say out lagi. Itu buat luas alas prismanya. Ini tuh buat nampilin layar ya, luas alas. Oh, alas aja lah, sama dengan. Nah, ini maksudnya nanti di teks ini dia bakal di teks luas alas ini dia bakal masuk masuk variabel L alas yang ini. Nah, jadi di sini kita ketik L alas, luas alas ya. Nah, di sini aku tambahin lagi M kuadrat ya. M kuadrat, M kuadrat, bukan M kuadrat, meter persegi. Itu sebagai satuannya. Nanti di hasil ini, hasil alas bakalan ada satuan meter persegi. Terus jangan lupa ditambahin NL. Kenapa sih ditambahin NL? Itu biar dia tidak gabung ke yang di atas juga gitu ya. Biar dia tuh tidak ke samping. Dia tidak ke samping teksnya. Atau tuh bisa disebut enter lah ya, pindah baris gitu. Ini kita perlu pakai NL ya. Terus di sini agak mirip, jadi aku duplicate aja lah. Sini bukan luas luas permukaan. Permukaan. L permukaan. Terus satunya sama meter persegi. Sama di sini sama lagi ya, mirip ya. Kita aja. Ini itu volume prisma, volume. Sini aku pakai volume aja. Volume. Nah, ini volume kita ubah jadi volume. Terus satu satuannya itu meter kuadrat. Meter kuadrat, meter kubik. Udah. Terus yang terakhir itu ada waktunya. Ini sama, mirip-mirip semua. Setengah volume. Mengisi ini. Setengah volume aja. Waktu mengisi setengah volume. Sini variabelnya pakai bukan volume tapi waktu. Pakai waktu. Terus untuk satuannya itu pakai detik. Dihapus. Detik. Nah, oke. Sekarang programnya sudah jadi. Tinggal dijalanin aja programnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku jalanin ya. Please bisa. Woi, mau aku pencet kah? Why? Kenapa? Ada yang error, guys. Wait. Selimut luas permukaan. Apa ini? Luas permukaan. Selimut. Betul kok. Permukaan betul. Wait. Ternyata salahnya cuma di sini. Typo. Oh ya. Astaga.
Cak. Dim. Ada lagi kayak yang typo, luas volume, luas selimut permukaan. Ini juga, aduh, harus selimut aja, jangan pakai huruf besar. La ilaha illallah. Mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu. Lama nggak sih? Tarat, 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 tarat. Nah, di sini aku masukin sisi. Sini aku mau masukin sisinya berapa ya? Masukin 0,5, 0,5. Terus tingginya mau masukin 1. Terus buat debit air aku mau masukin 0,01 biar hasilnya tuh ya bagus, nggak jelek. Nah, jadi ya begitu guys. Nah, jadi hasil perhitungannya tuh luas alasnya tuh jadi 0,64 bla 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 meter persegi. Nah, luas permukaannya itu 4,5 meter persegi, volumenya 0,5 meter kubik, terus waktu mengisi setengah volumenya itu sekitar 32,476 detik. Nah, oke. Sekian, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke penjelasan flowchart. Nah, ini adalah flowchartnya. Flowchart di sini cuma ada 3 bentuk, yaitu bentuk oval, bentuk jajar genjang, bentuk persegi, bentuk jajar genjang, bentuk oval. Bentuk oval itu tuh buat mulai dan buat mengakhiri program. Bisa mulai, bridging, atau start. Di sini aku pakai mulai. Dan di sini ada jajar genjang. Jajar genjang itu untuk masukkan input dan output. Di sini aku masukin inputnya itu S, jadi sebagai sisi, dan T sebagai tinggi, dan D sebagai detik, bukan detik, debit air. Terus ini ada proses. Jadi persegi itu adalah gunanya itu untuk proses. Nah, ini tuh prosesnya itu perkalian gitu, bukan perkalian, perhitungan dari luas luas persegi, luas alas, volume, waktu gitu kan. Terus di sini ada jajar genjang. Jajar genjang itu untuk input sama output. Nah, ini untuk outputnya. Outputnya di sini luas alas, luas permukaan, volume, dan waktu. Yes. Itu hasilnya tadi kan ada luas permukaan nih. Hasilnya tadi ada 4 tuh. Ini tuh yang jajar genjang yang terakhir, dan ini jajar genjang yang pertama. Input, ini output. Nah, dan di sini yang terakhir itu ada oval lagi untuk selesai atau untuk mengakhiri program. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.